tadi Bapak Ibu sekalian, persembahan tari Sekar Pujastuti sebagai ungkapan selamat datang untuk Bapak Ibu semuanya. Dan berikut berkenan para owner dari Viral Blast Global untuk menuju ke atas panggung. Bapak Pugu, Bapak Minggus, Bapak Putro Wibowo, dan Bapak Zainal Huda berkenan untuk menyampaikan sambutan. Kami silakan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Yang terhormat Pak Bupati, monggo Pak. Halo teman-teman semuanya yang hadir, Pak Selamat II. Ya, terima kasih kami diajak main-main di Bantul, Desa Bantul. Keren banget, bagus, asri, demen saya. Tadi udah kebak-bak ngantuk, Mak Sliut gitu. Karena lagunya enak, suasananya enak, luar biasa. Ini keren banget. Dan member-member Viral Blast, selamat datang di Desa Bantul. Terima kasih. Ya. Dan berkenan Bapak Bupati Bantul untuk menuju ke atas panggung, berkenan memberikan sambutan pengarahan untuk kita semuanya, sekaligus membuka secara resmi Forum Ekonomi Kreatif Indonesia Tumbuh. Kami silakan Bapak Abdul Halim Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Mas Sandiaga Uno. Selamat pagi Mas Sandi. Selamat datang kembali. Pak Bupati, semangat Pak Bupati. Ya, selamat datang kembali ke Kabupaten Bantul. Matur nuwun, terima kasih. Matur nuwun sangat nggih. Yang terhormat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang diwakili oleh Asisten 2 Bapak Dr. Andes Trisaktiana MSI. Yang kami hormati para pimpinan Viral Blast Global, Bapak Putra Wibowo, Bapak Zainal Huda Purnama, Bapak Rizky Puguh Wibowo, Bapak Minggus Umbo dan seluruh jajarannya. Yang saya hormati Panewu Sewon, Panewu itu camat. Ya. Panewu Sewon, Lurah Panggung Harjo, Lurah Sabdodadi. Yang saya hormati para member dari Viral Blast Global. Yang saya hormati tamu undangan, rekan-rekan wartawan dan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pagi ini kami warga Kabupaten Bantul mendapatkan kehormatan dipilih sebagai lokasi diadakannya acara update Forum Ekonomi Tumbuh yang diprakarsai oleh Viral Blast Global. Atas nama pemerintah Kabupaten Bantul dan seluruh warga Bantul, kami menyambut baik dan mengucapkan selamat datang Sugeng Rawuh di Bantul Bumi Projo Taman Sari. Pemerintah Kabupaten Bantul mengucapkan terima kasih kepada Viral Blast Global atas perhatian dan rencana memperkenalkan Kabupaten Bantul lewat media elektronik yang ada di Times Square, New York City. Kami yang diberikan kehormatan dan kesempatan sebagai kabupaten perwakilan pertama kali dari Indonesia yang akan tampil di Times Square, New York City. Tentu ini sebuah kesempatan yang luar biasa dan tidak bisa ternilai harganya untuk lebih mempromosikan Kabupaten Bantul di level internasional. Pemerintah Kabupaten Bantul mengucapkan terima kasih dan apresiasi luar biasa kepada Viral Blast Global atas kepedulian dan bantuan yang diberikan kepada Kabupaten Bantul, khususnya kepada Desa Budaya Sabdodadi Bantul. Bagi pemerintah Bantul, kebudayaan bukanlah masa lalu, tetapi potensi masa depan. Eksistensi desa budaya harus terus kita uri-uri dan kita urip-urip. Kita lestarikan dan kembangkan agar desa budaya mampu bertahan di era modernisasi yang semakin mendesak tradisi. Karena itu, masyarakat Bantul berdoa semoga Viral Blast Global semakin berkembang, semakin mengedukasi, dan semakin memberikan manfaat bagi Indonesia. Sebagai platform edukasi money management, Viral Blast Global telah menunjukkan bahwa tidak hanya mendukung kegiatan yang bersifat finansial saja, namun juga komitmen terhadap tradisi dan budaya bangsa yang luhur,
serta pengembangan ekonomi kerakyatan yang salah satunya adalah industri kreatif. Di Kabupaten Bantul ini perlu kami sampaikan urut-urutan produk domestik regional bruto. Yang pertama adalah sektor industri, termasuk di dalamnya industri kreatif. Yang kedua pertanian, yang ketiga pariwisata. Ketiga besar inilah yang menjadi prioritas pembangunan kami, dan pada tahun 2017 Kabupaten Bantul oleh Badan Ekonomi Kreatif Nasional BKRAF telah ditetapkan sebagai salah satu kabupaten kreatif kria terkuat di Indonesia. Bapak Ibu, budaya kreatif di Kabupaten Bantul ini sudah terbangun sejak lama, sejak beratus tahun yang lalu. Coba Bapak Ibu bisa bayangkan, di Bantul itu ada pengusaha mebel. Mebel itu terbuat dari potongan-potongan kecil-kecil batok kelapa, tempurung kelapa. Tempurung kelapa dihancurkan sampai berkeping-keping, disambung-sambung lagi. Kurang gawean ya ini. Menjadi mebel yang berkualitas ekspor. Di Bantul ini panjenengan semuanya bisa memperoleh atau mendapati seluruh kerajinan tangan, handicraft dari seluruh material. Kayu ada, bambu ada, batu ada, tanah liat ada, logam banyak, sampai emas ada. Sehingga tidak salah kalau Badan Ekonomi Kreatif Nasional menetapkan Bantul sebagai kabupaten kreatif. Di samping itu, Kabupaten Bantul ini sering dikunjungi oleh daerah-daerah lain untuk melakukan studi banding, pengembangan ekonomi kreatif. Berkali-kali kami menerima tamu dari berbagai daerah untuk meniru pengembangan ekonomi kreatif seperti magang di tempat sentra-sentra batik, magang di tempat pembuatan gerabah keramik. Tetapi apa yang terjadi setelah mereka bisa menyerap ilmu dari Bantul, tetapi di daerah asalnya sulit untuk dikembangkan. Mengapa? Karena budaya kreatifnya di daerah-daerah tersebut itu belum berkembang. Artinya lingkungan budaya kreatif di Kabupaten Bantul itu turut mendukung dan sangat mendukung bagi terciptanya Bantul sebagai kabupaten kreatif. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, berbagai produk ekonomi kreatif dapat ditemukan bahkan di tiap kapanewon atau kecamatan. Ada kerajinan gerabah di Kasongan, monggo Bapak, Ibu, saudara-saudara bisa berkunjung ke Kasongan. Di sana ada industri rakyat yang terbuat dari tanah liat atau gerabah. Di Imogiri kita dapat mendapati batik, asli batik, ya, yang dibuat pakai canting. Kemudian kerajinan kulit di Manding, Manding itu Sabdodadi. Dan masih banyak lagi yang bisa kita temukan, dan ini dibuktikan bahwa 70% ekspor daerah istimewa Yogyakarta berasal dari Kabupaten Bantul. Jika panjenengan jalan-jalan ke Malioboro, itu kira-kira ya 70% produk yang dijajakan di Malioboro itu dibuat di Bantul. Oleh karena itu Bantul dengan keindahan alam dan budayanya coba terus memperkuat diri dengan jargon keserasian, keharmonisan antara alam dan budayanya. Dalam bahasa Jawi kuno, the harmony of nature and culture. Kami memiliki sekitar 257 destinasi wisata berbasis budaya, alam dan buatan, 43 desa wisata, 10 desa budaya, 9 rintisan desa budaya, 16 museum, 1.200 kelompok seni dan budaya, 75 sentra UKM, dan sekitar 449.700-an UMKM. Yang semuanya tersebar di 17 kapanewon, 75 kalurahan. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang saya hormati,
Demikian yang perlu saya sampaikan sebagai pengantar, tidak lupa kepada Bapak Ibu, khususnya Mas Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Mas Sandiaga Salahuddin Uno, yang berkenan hadir walaupun secara virtual di Bantul ini, atas perhatiannya selama ini, atas nama pemerintah Kabupaten Bantul, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Sandiaga dan hadirin, kita saksikan bersama penyerahan CSR dari Viral Blast Global, diserahkan kepada Bapak Bupati Bantul. Diserahkan kepada Bapak Bupati Bantul dan nanti akan dilanjutkan kepada Lurah Sabdodadi Bantul untuk dikelola Ketua Desa Budaya Sabdodadi. Sebesar 100 juta rupiah. Alhamdulillah, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Berkenan dilanjutkan, diserahkan kepada Ibu Lurah Sabdodadi. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kita juga bisa menyaksikan tayangan video di Times Square, New York. Luar biasa Bapak Ibu sekalian, terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Viral Blast Global, Indonesia. Welcome to New York. I've only been there once before. Please don't be different. Happy anniversary, Viral Blast Global Indonesia. Good luck. Happy anniversary, Viral Blast Global Indonesia. Happy first anniversary, Viral Blast Global Indonesia. Happy anniversary, God bless you, good luck, and boa sorte em português. Happy first anniversary to Viral Blast Global Indonesia. Happy first anniversary buat Viral Blast Global Indonesia. Sukses selalu. Viral Blast Global Indonesia, happy anniversary all the way from New York. Wishing you all the best in your career. Good luck. Jika ada seorang yang bertanya kepada saya, bagaimana saya beradaptasi, menjalani banyaknya perubahan, dengan kecepatan dan kesuksesan yang besar, jawaban saya adalah Viral Blast Global. Sebuah platform money management yang telah terbukti membantu banyak orang untuk melesat jauh meninggalkan permasalahan finansial mereka. Saya, Henry Kontana, bersama mobil impian saya, yang saya dapatkan kurang dari 1 tahun di Viral Blast Global. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam acara Forum Update Jawa Post TV. Senang sekali. Saya Amal Bastian yang akan memandu acara ini dan saya pastikan juga untuk rekan-rekan dari Viral Blast Global hadir dengan kegembiraan dan semangat yang sama. Saya boleh mendengar tepuk tangan dari Anda semuanya.
Dan juga untuk seluruh warga dari desa Sabdodadi dan juga rekan-rekan yang bergabung dalam acara spesial kali ini. Baiklah, kita berbicara mengenai ekonomi kreatif, kita berbicara mengenai bagaimana kita bisa bangkit lagi meskipun kondisinya masih pandemi level 1, 2, 3, 4. Tapi kita di sini coba mengembangkan kembali dan kebangkitan ini memang harus diiringi dengan kerjasama dari banyak lini teman-teman semua dan juga pemirsa. Dan seperti apa pembahasannya hari ini kita akan berbincang santai saja menikmati Bantul bersama dengan Pak Bupati juga di sini yang tadi sudah mengarahkan banyak sekali budaya sekaligus culture yang bisa menjadi daya tarik tersendiri khususnya untuk peningkatan financial atau financial flow khususnya di ekonomi kreatif. Saya boleh menyapa terlebih dahulu untuk yang hadir pada hari ini mewakili yang terhormat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X diwakili oleh Bapak Dr. Andes Tri Saktiana MSI selaku Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pak Tri, selamat pagi. Salam sehat dan bahagia. Mikrofonnya mungkin bisa dinyalakan terlebih dahulu, Pak. Oke, tepuk tangan dulu untuk Pak Sekda, Pak Tri. Kemudian hadir pula bersama dengan kita di sini Bupati Bantul, Bapak Haji Abdul Halim Muslih. Selamat pagi, Assalamualaikum, Pak. Kemudian tentu saja yang paling ujung tadi jauh-jauh dari kota Surabaya sama Mas kayak saya. Ya. Jadi beliau adalah seorang entrepreneur juga dan fokus pada industri kreatif. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk Mas Zainal Huda Purnama. Saya panggil Mas Yuda aja ya. Ya boleh. Oke. Dan seperti biasa tadi sudah disapa juga lewat virtual Zoom. Hadir bersama dengan kita Bapak Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno, BBA MBA, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pak Sandi, selamat pagi Pak. Selamat pagi, Sugeng Enjang, Pak Bupati, Pak Sekda, dan Mas Yuda, serta semua Jawa Pos yang sekarang sedang berbahagia untuk acara yang penuh berkah ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Pak Sandi, mungkin memberikan insight dulu yang pertama tentang pembahasan kita seputar ekonomi kreatif. Menurut Pak Sandi sendiri, ini di momen kebangkitan pasca pandemi atau masih dalam proses pandemi ini, ekonomi kreatif khususnya untuk pariwisata seperti apa? Pak Sandi melihatnya. Ya, terima kasih Mas. Saya melaporkan dari Kabupaten Kampar di Desa Masjid Koto di Provinsi Riau. Tentunya kita buka dulu dengan pantun biar semangat pagi dulu. Makan banyak permen bikin sakit gigi. Rasanya manis dan membuat hati gembira. Bersama Jawa Pos TV dan Bantul mari bersinergi. Bangkitkan perekonomian, bangkitkan Bantul, Indonesia pulih segera. Siap Pak Sandi. Ya, siap. Ya Pak Bupati yang saya banggakan, Pak Abdul Halim, Pak Tri Saktiana yang mewakili Ngarso Dalem, juga Mas Zainal Huda, dan semua hadirin sekalian. Tentunya saya sangat bahagia hari ini karena terakhir saya hadir di Kabupaten Bantul di Krebet, Nyun Sewu, Pak Bupati kalau salah, di Kelurahan Sendang Sari, Kecamatan Pajangan. Betul Mas, betul. Salah satu. Betul ya Mas? Iya, Krebet Sendang Sari Pajangan, Bantul. Nggih. Jadi ini adalah kabupaten kreatif yang sangat kita banggakan karena salah satu produknya dari Krebet itu adalah topeng yang dibatik yang menjadi andalan souvenir bagi kami di Kemenparekraf untuk diberikan kepada para duta besar. Termasuk juga dibawa oleh tim yang berangkat ke Times Square New York dengan 16 brand Indonesia yang baru saja selesai kami lakukan di weekend yang lalu. Nah, kami hari ini melihat pariwisata dan ekonomi kreatif ini saling bersinergi dan ternyata Bantul ini 70% dari kekuatan
produk penciptaan nilai ekonomi kreatif di Yogyakarta, baik dari segi ekspor maupun dari segi produk. Nah, hari ini saya ingin menitipkan untuk kebangkitan pariwisata dan ekonomi kreatif agar kita semakin meningkatkan inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Dan insya Allah COVID-19 ini memang bisa membatasi fisik kita bergerak, tapi imajinasi kita dalam berkreasi semakin meningkat. Dan saya yakin, saya waktu kecil suka dibawa oleh ibu saya ke Kasongan untuk melihat gerabah dan Imogiri untuk melihat batik. Ini yang akan menjadi salah satu kekuatan daripada kita. Dan Viral Blast Global Indonesia ini adalah salah satu anak usaha dari grup-grup yang akan membawa produk-produk ekonomi kreatif kita dan kabupaten kreatif kita ke kancah internasional. Saya ucapkan selamat dan mari kita bekerja sama, dan terima kasih atas CSR-nya, dan saya yakin kita akan bangkit di saat sulit, menang melawan COVID. Together with Viral Blast and Bantul, yes, we can do it. Viral Blast Global, we can do it. Pak Sandi, kalau melihat CSR sudah diberikan di sini, kita perlu kerjasama yang cukup solid antara pemerintah dengan lembaga-lembaga begitu. Sepertinya seharusnya gimana sih Pak konsepnya untuk kedepannya begitu? Konsepnya harus win-win, dan Viral Blast Global ini adalah perusahaan yang merupakan perusahaan terkini berbasis media yang mudah-mudahan bisa mengangkat produk-produk ekonomi kreatif kita. Dan salah satu caranya adalah bagaimana infrastruktur ekonomi kreatif kita tingkatkan. Baik. Nah, kami sendiri di sini mengalami kesulitan karena begitu masuk ke daerah seperti Kampar di sini jaringan agak sulit. Tapi kalau dibantu, alhamdulillah kami melihat bahwa sudah terbangun jaringan infrastruktur ekonomi kreatif. Dan saya semakin meyakini bahwa CSR itu kedepannya bukan lagi social responsibility, tapi social investment. Jadi investasi sosial yang akan menghasilkan return, menghasilkan hasil yang akan dinikmati oleh masyarakat Bantul dan Yogyakarta. Kemarin saya IG Live dalam perjalanan Jawa Barat dengan Kanjeng Gusti Bendoro. Kita kebetulan di sana ada Borobudur Highland Project yang kita harapkan bisa mengangkat 1 dari 5 destinasi super prioritas kita, tapi juga akan memiliki dampak positif ke Bantul. Nah, kami ingin hari ini CSR ini adalah pembuka jalan kita, dan terima kasih Pak Uda, terima kasih Pak Tri dan kawan-kawan semua. Sebelum hilang sinyal, saya akan tutup dengan pantun. Are you guys ready? Ready. Mana suaranya? Ready? Ready. Pergi ke pasar mencari anyaman. Cakep. Anyaman dibeli untuk jadi hiasan. Ekonomi kreatif Bantul terus kita kembangkan. Cakep. Masyarakat diberdayakan, Yogyakarta insya Allah produk lokalnya kita promosikan. Amin. Terima kasih. Sebelum sinyalnya kembang kempis, saya mengucapkan terima kasih atas undangannya. Matur nuwun sangat nggih. Maju terus Bantul. Sampai jumpa pada kunjungan saya ke desa-desa wisata maupun produk-produk ekonomi kreatif yang ada di Bantul. Sukses Pak Uda. Mana kepala tangan Pak Uda? Kepala tangannya Pak Uda. Mana? Viral Global. Yes, thank you so much. We love you. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi beli tepuk tangan untuk Viral Blast Global. Terima kasih Jawa Pos TV. Pamit dulu. Nyun sewu Pak Bupati, Pak Tri. Saya takut ini sinyalnya sudah mulai timbul tenggelam. Kami memasuki daerah yang minim sinyal, duafa kuota. Saya pamit dulu, sukses untuk Bantul dan Yogyakarta serta Viral Blast. Terima kasih Jawa Pos. Terima kasih Pak Menteri. Hati-hati di jalan Pak, jaga kesehatan.
Dan untuk hari ini juga kita akan pembahasannya akan lebih dilanjutkan lagi karena kita ingin tahu seberapa detail ya program dari pemerintah kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait untuk membahas ekonomi kreatif Indonesia tumbuh. Kami akan segera kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Forum Update Jawa Post TV. Kegagalan merupakan sebuah proses menuju kesuksesan. Kegagalan juga memberikan sebuah pembelajaran untuk tetap bertahan dan bangkit dari keterpurukan. Namun, dalam usaha untuk bangkit, diperlukan adanya sebuah proses. Proses untuk menerima bahwa ambisi terhalang oleh kondisi. Sadar diri dan evaluasi dibutuhkan untuk memulai kembali. Dukungan dari orang terdekat terus menguatkan tekad untuk terus melangkah memulai mimpi yang sempat terhenti. Saya, Erna Suryawati, peraih Mercedes-Benz dalam waktu 1 bulan dengan bangga memperkenalkan bisnis network marketing di era baru, Viral Blast Global. Jangan takut akan perubahan. Kita mungkin kehilangan sesuatu yang baik, namun kita akan beroleh sesuatu yang lebih baik lagi. Menatap ke depan untuk sebuah harapan. Merajut mimpi untuk menjadi kenyataan. Memang, langkah awal tak pernah mulus. Jalan terjal pasti menghadang. Zona nyaman terkadang menyenangkan. Namun, jika terjebak, pasti terjerumus. Saatnya melangkah lebih jauh, berlari lebih tangguh. Bagi saya, ini saatnya menyambut perubahan. Saya, Denny Hoskar, peraih BMW dalam waktu 2 minggu, mengajak Anda semua menyambut era baru bisnis network marketing Viral Blast Global. Karena masa depan kita ditentukan oleh keputusan kecil kita hari ini. Kembali lagi di Forum Update Jawa Post TV dengan tema Ekonomi Kreatif Indonesia Tumbuh spesial langsung dari Bantul, Yogyakarta. Kalau tadi kita sudah berbincang bersama dengan Menparikraf Pak Sandiaga Uno tentang kebangkitan khususnya untuk di area-area setelah kita melewati banyak hal yang mungkin dirasa merugikan dan juga banyak penurunan karena pada waktu itu kita sedang menikmati pandemi dan ini juga kondisinya hampir sama tapi kita di sini belajar bersama untuk bisa bangkit dengan melibatkan banyak lini. Saya coba ke Pak Tri Saktiana dari pemerintah sendiri Pak. Untuk pushing atau nge-pushnya peningkatan perekonomian setelah kita melewati banyak penurunan semacam ini seperti apa Pak? Silakan Pak Tri. Sebelum ke inti pertanyaan, saya ingin bercerita. Tadi malam itu saya searching. Gimana? Karena pagi harinya hari ini harus ngomong soal ekonomi kreatif. Saya searching tentang tentang kreatif ekonomi itu apa. Justru saya menemukan dari tokoh politik. Socrates. Itu biasanya ngomong demokrasi, tapi ini ngomong ekonomi kreatif. Dia mengatakan bahwa the real export-import business is creativity. Jadi
ekspor impor yang hakikatnya itu ada kreativitas. Kita paham betul, kita membayangkan 2.500 tahun yang lalu di Yunani, itu kan yang namanya negara disebut Politea, itu hanya kota-kota kecil. Yang sumber daya alamnya satu dengan yang lain itu sama. Kota yang maju adalah kota yang kreatif yang bisa mengekspor antar daerah atau antar Politea ke luar. Sehingga Plato sampai berpendapat bahwa ekspor impor yang real adalah bisnis kreativitas. Dan Bantul tadi Pak Bupati menyampaikan 70% kerajinan di DIY ini diproduksi di Bantul. Luar biasa, tepuk tangan untuk Bantul. Nah Mas, kalau kita bicara soal perkembangan ekonomi, yang pertama tentu ekonomi didasarkan pada komoditas alam. Nah komoditas alam ini nilai tambahnya rendah. Misalnya kopi, dijual kopi bijian, itu kiloan atau kentalan dijualnya, dikarungi gitu ya. Kemudian yang kedua meningkat lagi ke industrial, dibuat sasetan, mungkin 5 gram sudah Rp2.000. Yang ketiga dijual sebagai gaya hidup. Kita ngopi di kafe yang indah atau kita ngopi di Pondok Mataram sini, satu cangkir bisa 10.000 dari bahan baku yang cuma 1.500. Nilai tambahnya tinggi. Dan ini yang dipunyai Bantul dan ini yang dipunyai oleh Yogyakarta. Seperti itu Mas. Kalau boleh bertanya, bergerak dari masa pandemi sampai saat ini, apakah perlu adanya usaha ekstra Pak Tri untuk membangkitkan yang sudah ada ini sehingga bisa bertumbuh poin-poin ekonomi kreatif tadi? Tentu upaya-upaya di saat pandemi ini harus beda dengan di saat-saat pengembangan ekonomi di luar pandemi. Kalau di luar pandemi, pertumbuhan ekonomi ini akan meningkatkan kesehatan. Semakin bagus ekonomi kita, semakin sehat masyarakatnya. Tapi saat pandemi, sebaliknya, semakin sehat indikator kesehatan, semakin baik indikator kesehatan, pasti akan diikuti oleh perkembangan ekonomi yang membaik. Dan inilah yang kita lakukan di Yogyakarta. Panglimanya sekarang itu sedang kesehatan. Indikator-indikator kesehatan yang membaik akan menjadikan perbaikan ekonomi. Seperti itu, bedanya dengan saat-saat normal. Tapi tidak jauh berbeda karena pergerakannya sama gitu kan, dengan orang-orang yang luar biasa juga di dalamnya. Nah ini bagaimana menjaga komitmen yang baik ini Pak Abdul Halim? Kalau kita sudah berbicara mengenai teknisnya ada perbedaan sebelum pandemi maupun pandemi. Nah jalannya seperti apa? Silakan Pak Bupati. Ya pertama kita memang harus menyelesaikan pandemi, mengakhiri pandemi ini. Ini kata Sepakat, kunci. Pak. Ya. Mengapa? Karena pariwisata ini mensyaratkan adanya kerumunan, ya kan? Kita ini kan berwisata melalui YouTube aja kan pasti nggak puas gitu. Maka agar kerumunan ini bisa kita ciptakan, pandemi harus segera diakhiri. Dan alhamdulillah DIY ini sudah turun level 3 dan Bantul level 3. Bantul itu waktu puncak-puncaknya itu kasus aktifnya 15.000 orang. Bayangkan rumah sakit semuanya penuh, oksigen kehabisan. Tapi alhamdulillah per hari ini tinggal 800 orang yang terisolasi. Nah, karenanya maka kita berani membuka untuk uji coba itu di salah satu objek wisata andalan Bantul, yaitu hutan pinus, Mas, hutan pinus asri, pinusari yang ada di Mangunan, Kecamatan Delingo, Kabupaten Bantul. Di mana objek wisata ini pada tahun 2018 ditetapkan sebagai memperoleh penghargaan Anugerah Pesona Indonesia dalam kategori surga tersembunyi terpopuler di Indonesia. Monggo. Teman-teman kalau ingin masuk surga atau mencicipi surga, ini ada objek wisata di Bantul memenangkan kategori surga tersembunyi terpopuler di Indonesia. Ini kira-kira dari sini
Ya berapa ya, 40 km kira-kira ya. Pakai Ferrari cepet. Ya. Lalu komitmen apa yang mesti dimiliki oleh pemerintah daerah? Tentu dalam bahasa Sultan dan bahasanya Pak Trisakti, kita harus terus menguatkan kolaborasi. Kita ini harus terbuka untuk melakukan kolaborasi, harus berani, jangan terus-menerus tertutup. Karena kita yakin bahwa di luar kita banyak pihak yang akan membantu kita untuk sukses. Karenanya kolaborasi ini menjadi kata kunci, ya, termasuk pada hari ini kita dapat bantuan sebagai wujud kolaborasi dengan Viral Blast Global yang ini akan sangat membawa pengaruh bagi pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Bantul. Intinya kolaborasi, Mas. Kolaborasi, bukan zamannya lagi kompetisi ya Pak ya. Kolaborasi yang bisa diusung di sini. Dan Mas Yuda sebagai seorang entrepreneur dan juga pelaku ekonomi kreatif, mewakili juga Viral Blast Global, melihat potensi yang luar biasa dengan teknis sistem yang sudah sistematis menurut saya ya. Tinggal pengaplikasiannya seperti apa, menurut Mas Yuda seperti apa? Iya, yang pasti saya pribadi sebagai pelaku industri kreatif juga ya, sebagai salah satu owner Viral Blast juga, mestinya kita selain dari dukungan pemerintah juga semuanya ini kan sedang sakit nih ceritanya nih kan, nggak pengusaha doang yang sakitnya, pemerintah juga sakit, sakitnya pun juga ada gitu. Cuman yang menjadi catatan kami adalah bagaimana betul yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi bahwa kita harus berkolaborasi gitu. Nah kalau kita menunggu dukungan dari pemerintah, karena pemerintah juga sedang ini ya, jadi secara sistematis kami sendiri juga mendorong dulu nih kesadaran gitu. Kesadaran untuk bagaimana caranya kita mulai bertumbuh secara berlahan gitu. Dan mendukung di industri-industri secara berlahan juga gitu maksudnya. Dan pilihannya di sini adalah pariwisata katakanlah, untuk ekonomi kreatifnya. Why? Ya, jadi gini, Viral Blast sendiri adalah sebuah edukasi platform money management. Jadi kami bervisi supaya bagaimana caranya supaya kita ini tidak melulu membicarakan tentang finansial. Nah, finansial ini bisa kita dukung dengan kita bisa mendukung, salah satunya adalah sektor pariwisata. Selain kemarin kita sudah mendukung juga sektor industri olahraga. Setelah itu kita mendukung industri kreatif, ya, kita memproduksi film-film, kita membantu teman-teman di Surabaya Sineas. Lalu kemudian pariwisata. Nah, kenapa memilih Jogja? Karena Jogja adalah salah satu rekomendasi dari Mas Menteri untuk 5 pariwisata yang harus dikunjungi, dan kita memilih Jogja untuk melakukan acara ini. Butuh managing yang seperti apa menurut Mas Yuda? Bukan hanya sekedar CSR yang diberikan, tapi juga tepat sasaran. Bagaimana melihatnya? Managing yang pasti gini, acara ini kan acara kita kan lagi ada acara nih, kita memilih lokasi di Yogyakarta gitu. Tidak sekedar Yogyakarta gitu, tidak sekedar lokasi tempat kita tinggal di Yogyakarta, tapi kita mengajak para mitra kita untuk ke Bantul. Nah, mitra kita ini tidak 100% orang Yogyakarta, ya, tapi mitra kita ini tersebar dari Sabang sampai Merauke, yang kita kumpulkan di Jogja untuk kita kenalkan secara tidak langsung sebenarnya. Nah, saya percaya, saya yakin, selain daripada mitra-mitra kami, mungkin orang-orang di luar sana juga sudah rindu sebenarnya untuk melancong nih kan. Benar. Melancong gitu, rindu sekali gitu. Nah, untuk itu kemarin kita berinisiasi untuk selain daripada kita di Jogja, ayo kita mencoba keluar untuk kita melakukan CSR, memperkenalkan kepada teman-teman semuanya. Mungkin teman-teman, saya sendiri aja baru sekali ini datang ke sini. Ya kan, tapi seperti yang dikatakan rekan saya tadi, Pak Puguh, udaranya sangat enak, sejuk, dan saya rasa teman-teman semua menikmati hari ini. Dan saya rasa itu cukup sangat tepat sasaran, kita benar-benar bisa relax di sini, benar-benar bisa enjoy di Bantul ini. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Mas Yuda. Nah, ini tinggal kalau produknya sudah ada, kemudian kolaborasinya bentuknya juga sudah nyata begitu. Pak Bupati, masyarakatnya seperti apa, Pak? Persiapannya atau apa yang dilakukan? Ya, masyarakat Bantul itu dikenal sebagai masyarakat yang terbuka. Memang kita punya budaya adiluhung, sebuah keterbukaan. Sehingga kolaborasi ini saya pastikan mudah dilakukan di Kabupaten Bantul. Lalu yang kedua, daya dukung kedua, kreativitas masyarakatnya. Yang terbukti 70% ekspor barang kreatif dari daerah istimewa Yogyakarta itu dari Bantul.
Sehingga masyarakat saya kira siap dengan komitmen yang kuat dari pemerintah, bersama-sama dengan pemerintah, siap menyambut kerjasama dan tawaran untuk kolaborasi dengan siapapun, dengan tujuan meningkatkan produksi, meningkatkan kesejahteraan bersama. Itu Mas. Baik, baik. Lantas dengan masyarakat persiapannya seperti itu Pak, dengan kondisi serba terbatas seperti ini, optimiskah ini bisa berjalan dengan baik? Ya, harus optimis Mas, harus optimis. Karena hari ini anak-anak muda kita ini semakin kreatif, ya. Mereka bisa menggunakan platform-platform, memanfaatkan platform-platform yang ada, misalnya untuk marketing dari produk kreatif maupun pariwisatanya, sehingga saya kira hambatan dari adanya pandemi ini bisa diminimalisir. Dan kita yakin kok ini pada awal 2022 itu nanti pandemi insya Allah berakhir. Insya Allah, kita doakan yang terbaik untuk kita semuanya ya. Oke, baiklah, kita akan segera melanjutkan lagi pembicaraan yang sangat menarik. Dan kita akan menyapa juga nanti kalau misalkan Pak Tri punya ide saran Pak. Karena saya yakin bukan hanya daerah ini saja yang harus difokuskan, tapi juga semoga bisa meluber ke daerah-daerah yang lain. Tetap bersama kami di Forum Update Jawa Post TV, kami akan segera kembali. Dalam hidup dibutuhkan sebuah visi yang akan menuntun kita melangkah ikuti mimpi. Proses panjang perlu kita tempuh agar sampai di titik kesuksesan. Seringkali kita tenggelam dalam kesibukan sampai lupa apa hakikat diri. Kesuksesan bukan tentang membahagiakan diri sendiri, namun juga membawa kebahagiaan bagi orang sekitar, menghidupkan harapan mereka yang sempat hilang untuk terus bermimpi dan menata visi. Saya, Jenny, peraih Mercedes-Benz dalam waktu 2 bulan, dengan bangga memperkenalkan bisnis network marketing di era baru, Viral Blast Global. Di dalam mimpi yang terwujud, ada fokus, kerja keras, dan doa. Sang juara tak begitu saja tercipta di arena. Sang juara sejati selalu melangkah ikuti visi. Bukan hanya ambisi dan mimpi, karena proses dan perjuangan tak pernah mengkhianati. Mimpi besar bukan untuk ditakuti, tetapi menjadi semangat untuk pembuktian diri. Ini bukan saatnya untuk ragu, karena banyak kesempatan untuk terus maju. Saya, Saiful Sang Juara, peraih mobil BMW dalam waktu 2 bulan, dengan bangga memperkenalkan bisnis network marketing di era baru, Viral Blast Global. Karena saya percaya bahwa sebuah mimpi adalah awal dari juara sejati.
Kembali lagi di Forum Update Jawa Post TV, boleh kita berikan semangat dulu untuk kita yang hadir langsung di Bantul, Yogyakarta. Kita berbicara mengenai bagaimana usaha untuk meningkatkan ekonomi kreatif agar semakin tumbuh di kondisi yang kita harapkan pandemi ini segera dan akan segera berakhir. Kalau kita berbicara mengenai ekonomi kreatif sangat luas cakupannya, Pak Sekda kalau misalkan boleh urun rembuk untuk ide, seharusnya kami di sini teman-teman dari lembaga yang bukan yang non pemerintah harusnya seperti apa sih Pak kolaborasi yang bisa ya saling ada win-win solution lah antara pemerintah dengan lembaga-lembaga yang bukan non pemerintah. Ya, terima kasih. Jadi seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Bupati, kolaborasi menjadi kunci utama. Benar. Tapi di samping kolaborasi, daya juang, keuletan, kemudian berikutnya adalah kemampuan beradaptasi. Ini juga menjadi trilogi untuk mengembangkan UKM ekonomi kreatif di DIY. Kalau kita bicara soal ekonomi kreatif, produknya bisa benda, bisa jasa. Nah, untuk DIY, baik untuk benda ataupun jasa, itu harus ada suntikan. Suntikannya dua. Yang pertama, suntikan budaya yang tinggi, atau kalau tidak, suntikan impact yang tinggi terhadap benda ataupun jasa ekonomi kreatif tadi. Baik. Seperti contohnya untuk benda, kita mengekspor nih alat-alat rumah sakit dari Kalasan. Ya. Bed, rumah sakit dan sebagainya, itu suntikan teknologinya tinggi. Tapi ada benda yang tidak ada suntikan teknologinya, tapi suntikan budaya dan suntikan seninya tinggi. Misalnya kursi ini atau tas itu mungkin suntikan teknologinya rendah, tapi suntikan budaya dan suntikan seninya yang tinggi, seperti itu. Itu nilai jualnya ya. Oke, yang menjadi potensi untuk pariwisata atau ekonomi kreatif yang bisa ditumbuhkan. Dan salah satu bentuknya di sini, Mas Yuda sebagai seorang entrepreneur dan juga dari Viral Blast Global, CEO Ngelapa dan juga CEO Kreasi Tama. Potensi apa Mas atau apa yang dihasilkan untuk negeri ini dari bidang-bidang yang Anda geluti? Yang pasti sangat luar biasa sekali ya. Jadi saya pribadi hadir sebagai seorang yang aktif di industri kreatif gitu. Nah, industri kreatif ini kan banyak hal nih seperti yang disampaikan Bapak Sekda tadi ya, bahwa banyak hal yang bisa kita aplikasikan itu dalam bentuk benda ataupun jasa gitu. Nah, dari kami sendiri di masa pandemi ini kemarin kita sempat di Surabaya, itu kita sempat bergabung dengan sinias-sinias di Surabaya, kita sudah berhasil untuk memproduksi film-film lokal. Ya, film-film lokal, ada beberapa film-film pendek ya, ada 5 totalnya. Ada 5 film pendek, lalu kemudian 1 film web series ya. Ada di YouTube web seriesnya, film pendeknya sudah diambil oleh salah satu media Genflix namanya ya. Sudah diambil sama Genflix gitu. Jadi appreciate sekali gitu. Nah, fungsinya apa? Fungsinya sebenarnya bukan untuk apa-apa ya, karena yang namanya pandemi ini kita semua sakit gitu. Harus ada orang-orang yang memulai lebih dulu, merangsang Mbak. Benar. Orang-orang yang memulai lebih dulu gitu. Harapannya apa? Harapannya supaya ini bisa menjadi acuan, supaya ini bisa menjadi contoh untuk pengusaha-pengusaha yang lainnya agar segera tergerak. Gitu. Nah, dengan pandemi yang beberapa bulan yang lalu, saya melihat sebuah fenomena yang luar biasa. Kolaborasi dari teman-teman pengusaha viral di mana-mana. Ya, benar yang dikatakan sama Mas Menteri itu, CSR sudah bukan CSR lagi namanya nanti, tapi lebih luas lagi gitu. Nah, dari situ juga kita berpikir bahwa UMKM adalah salah satu yang terdampak. Ya, kita bikin aplikasi digital yang punya tagline itu miliaran aplikasi untuk Indonesia. Lalu dengan hashtagnya itu adalah UMKM naik kelas, Pak. Jadi UMKM bisa lebih dikenal gitu, karena kita sudah nggak bisa one on one nih UMKM ini. Benar. Ya, kita harus mulai berpikir lebih luas lagi gitu. Justru kreativitas di masa pandemi ini sangat luar biasa sekali. Saya mulai dari teman-teman ya. Nah, saya pribadi memulainya untuk bagaimana caranya supaya ini menjadi sebuah tiruan yang lain, supaya yang lain segera tergerak gitu. Sama halnya seperti yang sudah kita lakukan hari ini. Kenapa kita menayangkan Bantul, Yogyakarta, untuk kita bisa tayang di New York Times Square gitu. Hari ini Pak di New York Times Square orang Indonesia rame banget Pak. Ya, semuanya masuk sana. Betul ya, tepuk tangan ya. Ini menurut Mas Yuda pilihan promosi paling tepat memang harus di situ ya Mas ya. Oh, di gini, Times Square. Gini,
nasional, saya rasa semuanya kita berlomba-lomba setiap daerah untuk mengumumkan daerah kita bahwa daerah kita sudah bisa dikunjungi, lalu kemudian mempromosikan daerah-daerah kita gitu. Nah, saya rasa dengan hadirnya teman-teman yang ada di Indonesia yang datang ke sana, semuanya ada membawa nama besar Jakarta, Bali, ya, lalu kemudian yang lain-lain ya. Sure. Kami tergerak untuk ketika melihat peta, ya 5 wisata yang harus dikunjungi ya, dan kita memilih Jogja. Kami melihat bahwa Yogyakarta adalah memang sesuatu yang patut kita banggakan di kancah internasional, Pak. Ya, karena Jogja juga salah satu keajaiban dunia. Betul ya? Jadi mengingatkan, remind. Kenapa kita pasang di sana untuk promo di sana, remind. Hey, Jogja sudah kembali. Gitu kan ya? Wow, kita bangga Indonesia, kita bangga Jogja. Sudah Betul. kembali. Sudah kembali, Jogja sudah kembali gitu. Iya. Jadi dan harapannya sekali lagi, karena kita muncul, saya percaya ini pasti nantinya daerah-daerah lain akan mengikuti gitu. Jadi kita bergerak dulu aja, ya kalau kita menunggu yang lain nanti susah, nanti nggak ada yang bergerak duluan kan. Kita bergerak dulu aja supaya ini bisa menjadi motivasi penggerak bagi pengusaha-pengusaha dan industri-industri yang lainnya. Dan saya yakin optimis sekali Mas Yuda dan juga Optimis teman-teman ya. Oke, Optimis baik. sekali. Di sini Ngelapak layanan aplikasi untuk Indonesia. Posisinya seperti apa? Goalnya nanti seperti apa Mas Yuda? Yang pasti sesuai dengan hashtagnya ya. Kalau Ngelapak itu dia punya hashtag UMKM naik kelas gitu. Nah, kemarin saya sempat di talkshow di Metro TV juga nasional. Di sana diceritakan bahwa kenapa sih gitu mengambil hal ini gitu? Karena kita melihat UMKM ini adalah yang pertama kita tolong dulu nih, karena kan UMKM yang lapisan ekonomi yang paling terdepan ya. Iya. Lapisan yang paling terdepan gitu, dan diagramnya yang paling besar gitu. Nah, sebenarnya kita melihat bahwa fenomena ini gimana caranya dengan aplikasi yang sudah kita buat ini memperkenalkan UMKM daerah ya yang tidak terjamah untuk bisa minimal terkenal di lokal, nasional, lalu kemudian internasional. Seperti itu, Mas. Dan pergerakannya di sini sudah mulai kelihatan di situ ya. Iya. Oke, saya yakin salah satu kreativitas yang dimunculkan di sini bukan hanya sekedar untuk memunculkan aplikasi untuk UMKM fokusnya, tapi juga tadi sempat Mas Yuda bilang ada film yang dihasilkan, yang dikreasikan juga, Song of Vienna. Song of Vienna. Itu gimana tuh? Nonton di YouTube ya. Menceritakan. Oh, boleh aja sekilas aja. Boleh sekilas. Oke. Jadi Song of Vienna itu adalah film series pertama kita. Dia itu seasonnya nanti akan ada banyak ya. Ini kita masih season 1. Ada 3 episode, itu total sekitar 90 menit ya. Filmnya film yang cukup sangat menantang karena filmnya action. Ya jadi menurut saya ini adalah film action yang bisa kami banggakan di Jawa Timur, Pak. Karena ini keren banget filmnya, actionnya sangat real banget. Wajib tonton, YouTube wajib ya? ditonton, betul. Nah, action drama kemudian juga kami menyampaikan pesan-pesan edukatif juga di dalam sana. Ya ada Viral Blast juga di dalam sana. Yang pasti menarik sekali filmnya. Wajib ditonton itu, Pak. Wajib ditonton. Dan Viral Blast Global adalah sponsor utama dari film ini. Sekali lagi tepuk tangan untuk Viral Blast Global. Baiklah, kita akan lanjutkan lagi di segmen terakhir nanti karena saya juga masih merasa penasaran ini apalagi yang bisa kita lakukan sebagai anak muda, sebagai masyarakat di daerah, kemudian pemerintah, urun rembuknya seperti apa agar bukan hanya sekedar wacana tapi juga terus bisa berkembang ekonomi kreatif kita khususnya pasca pandemi nanti. Insya Allah kita bisa lakukan semuanya bersama-sama. Forum Update Jawa Post TV akan segera kembali menyapa Anda. Tetap bersama kami. Sukses adalah menghargai setiap detik untuk belajar hal baru. Sukses adalah langkah menuju tujuan jati diri. Sukses adalah rasa untuk selalu muliakan kemajuan zaman. Saya, William Wijaya, peraih mobil Mercedes-Benz dalam waktu 1,5 bulan. Dengan bangga memperkenalkan bisnis network marketing di era baru, Viral Blast Global. Bagi saya, bisnis yang benar adalah bisnis yang memiliki langkah awal yang tepat.
adalah tahun yang penuh pembelajaran, tahun yang perlu kita renungi, dan tahun yang membuat kita sadar betapa kita adalah makhluk yang tidak dapat hidup sendiri. Sebuah perjalanan yang akan selalu menjadi pengingat bahwa perjuangan kita belum tamat. Saya, Wawan Jenderal, peraih BMW dalam waktu 1 bulan, dengan sangat yakin mengucapkan selamat datang di era baru bisnis network marketing Viral Blast Global. Bagi saya, bisnis yang besar adalah sebuah bisnis kecil yang dilakukan dengan cara yang tepat. Setiap orang pasti menginginkan pencapaian terbaik dalam hidupnya. Akan tetapi, jalan menuju kesuksesan tersebut tidaklah mudah. Dibutuhkan kepercayaan dan konsistensi, karena kepercayaan selalu mengiringi keberhasilan. Sebaliknya, keraguan-raguan selalu berjalan bersama kegagalan. Keberhasilan bukan hanya bisnis yang meroket, namun bagaimana kita bisa memberikan dampak positif kepada orang lain, menginspirasi dengan pencapaian yang luar biasa. Saya, Rekstian Taufan Khan, peraih mobil BMW dalam waktu 3 bulan dengan bangga memperkenalkan bisnis network marketing di era baru, Viral Blast Global. Karena saya percaya apa yang saya lakukan bisa membawa saya kepada kesuksesan. Anda masih bersama kami di Forum Update Jawa Pos TV dengan tema Ekonomi Kreatif Indonesia Tumbuh. Pemirsa, ekonomi kreatif dewasa ini menjadi salah satu pilar andalan pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berbagai program diterapkan untuk mendorong eksistensi pelaku usaha ekonomi kreatif. Dan salah satunya adalah penguatan modal bagi pelaku usaha tersebut. Namun yang menjadi kendala dan juga bisa menjadi hambatan di sini, kadang program tersebut kerap kali kurang optimal sebab perbandingan ketersediaan modal dan kebutuhan pelaku usaha tidak imbang. Akhirnya banyak pelaku usaha terutama bidang ekonomi kreatif yang tetap saja seperti itu karena kekurangan modal. Saya ingin melihat dan juga mendengar pernyataan dari Pak Sekda. Kalau kondisi nyatanya bukan hanya di sini saja Pak, tapi di daerah-daerah lain juga hampir serupa. Bagaimana Pak Tri? Kami telah melakukan survei kecil-kecilan dengan melibatkan hampir 2000 UKM. Kita tanyakan masalah apa yang perlu government turun tangan terhadap UKM itu. Baik. 60% lebih itu mengatakan soal pasarnya, marketnya. Ya. Yang sambat soal permodalan itu hanya 5,6%. Jadi masalah modal itu kecil. Yang penting pasarnya. Begitu pasarnya tumbuh, modal akan selesai. Dan untuk modal, pemerintah daerah dan pemerintah pusat sudah menyiapkan modal itu. Baik di BPD, bank milik pemerintah daerah, maupun ya bank-bank papan plat merah lainnya, itu siap modalnya.
Yang penting adalah bagaimana pasarnya itu ada dulu. Betul. Modalnya siap kita sediakan. Kalau ada budget produksi, produknya jadi gak ada pasarnya, ya percuma ya Pak ya ditumbuhkan, diberikan modal juga gitu. Sehingga kami sangat senang ketika Viral Blast ini membantu kita untuk go global, go digital. Ini kan pasar ini. Market. Soal modal nanti segera menyertai. Kita siap semuanya. Oke, wow luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Sekda di sini. Mas Yuda melihat tadi juga pernyataan dari Pak Tri di sini, CSR sudah diberikan, kemudian marketnya diglobalkan dengan promosi yang ada di Times Square seperti itu. Nah itu nanti bagaimana ya Mak? Melihat potensi perkembangannya, hasilnya apakah hanya sekedar promoting yang ada di sana, atau ada diukur juga sampai sininya berapa persen banyaknya masyarakat atau ya yang ingin mengunjungi Bantul, Yogyakarta? Cek. Yang pasti Mas, selain dari media promo besar di dunia tadi gitu, kita tidak berhenti di sana gitu, karena di Indonesia sendiri terus kita godok gitu. Jadi hasil dari sana kita bawa ke Indonesia untuk kita sering bicarakan terus menerus, baik, supaya akhirnya orang melihat ke sana dan akhirnya orang ada awareness. Kan kita menciptakan awareness dulu nih. Kalau yang dikatakan Pak Sekda bahwa segala sesuatunya sudah siap, berarti kan awareness-nya harus siap. Ya, jangan sampai nih orang awareness datang nggak ada, apalagi kita sudah ada, awareness-nya juga nggak ada. Nah, ini kan kita harus kolaborasinya kan harus pas nih, kan gitu. Saya setuju yang dikatakan dengan Pak Sekda bahwa kita pelaku ada market, ya jangan cuman pelaku doang yang nantinya akhirnya jadinya melaku-melaku gitu, nggak laku juga gitu, karena nggak ada market. Nah, maka untuk dari itu sebenarnya media promo ini cukup sangat luar biasa sekali ya. Selain yang pertama kita lakukan di Amerika, lalu kemudian di Indonesia kita bawa untuk kita bicarakan terus menerus, ya dengan media-media online yang lainnya. Lalu kemudian di sini juga masih kita bicarakan, di Jawa Post TV juga masih kita bicarakan. Artinya menurut saya sesuai dengan nama kita mungkin Mas ya, dengan Viral Blast Global gitu. Cuman bukan sekedar finansial yang kita bicarakan, tapi segala aspek memang akan kita viralkan seperti itu. Luar biasa Viral Blast Global teman-teman. Pak Bupati melihat komitmen bersama antara pemerintah, daerah, kemudian Viral Blast Global juga, promosi juga nggak habis karena kita langsung nembak marketnya, langsung market global Pak, bukan nasional lagi. Bagaimana menurut Pak Bupati? Ya, terima kasih. Jadi ekonomi kreatif di Kabupaten Bantul itu ada dua, yang satu sektor industri, yang satunya sektor pariwisata. Sektor industri ini ukurannya adalah seberapa besar volume yang diekspor. Kalau pariwisata ukurannya adalah seberapa banyak wisatawan yang berkunjung ke Bantul. Nah, untuk mendukung marketingnya tentu kita harus mengupayakan agar dua hal ini menjadi viral. Maka saya berharap Viral Blast Global ini bisa menjadi teman yang baik, konco yang baik, sahabat yang baik, agar kita bisa lebih menguatkan kolaborasi ini demi kesuksesan kita semuanya. Baik Pak Bupati, jadi untuk yang sudah datang hari ini teman-teman Viral Blast Global berarti harus diagendakan lagi ya Mas Yuda ya. Cek and recheck terus dong, ada perkembangan dan juga perubahannya seperti apa ya kan? Pasti. Oke, dan saya yakin juga di sini kita berharap besar sekali untuk peningkatan ekonomi kreatif, khususnya lewat tangan-tangan dari teman-teman Viral Blast Global. Dan sebagai closing statement juga untuk perjumpaan kita hari ini, dari Mas Yuda sendiri mewakili Viral Blast Global dan juga mewakili teman-teman entrepreneur, kemudian rekan-rekan yang fokus pada industri kreatif, seperti apa Mas Yuda? Coba lagi. Pesan-pesannya dan juga keinginan harapan ke depannya nanti. Oke. Yang pasti harapan dan kita mungkin semuanya sama ya, pandemi segera berakhir pasti. Cuman untuk mengakhiri pandemi tidak serta-merta kita berpasrah diri, baik, menunggu itu selesai gitu tanpa kita bergerak. Nah, kami berharap pergerakan-pergerakan mulai dari kami support industri olahraga, kami kemarin sponsor Persija Madura, kemudian PSS Sleman, balik Jogja lagi, lalu kemudian media-media internasional yang sudah kita gaungkan itu selain media di New York Times Square itu ya, jadi kita juga ada 130 link yang sudah tersebar di sana, termasuk Yahoo Financial. Yes. Ya, jadi termasuk Yahoo Financial nanti akan kita sebarkan juga itu. Nah tujuannya sekali lagi untuk terus dibicarakan ya, karena kita berpikir, wah ada apa nih Yogyakarta, apa ini di Bantul gitu. Pesannya adalah Jogja sudah kembali gitu kan. Lalu kemudian dari industri digitalnya yang saya ceritakan tadi,
supaya teman-teman bisa memakai aplikasi ini ya untuk meningkatkan pride, kebanggaan, lalu kemudian kita siapkan marketnya, lalu kemudian juga industri-industri kreatif yang lainnya. Tapi yang pasti Viral Blast sendiri hari ini kita ada di Jogja tahun ini. Ya, tahun depan kita akan keliling lagi gitu. Viral Blast Global yang dilakukan hari ini dan seterusnya ini hanyalah pergerakan kecil. Pergerakan-pergerakan kecil yang kami berharap bisa memotivasi pengusaha-pengusaha yang lain untuk melakukan hal yang sama seperti kami. Nah, kami percaya dengan melakukan itu semua, pergerakan bersama-sama, saya percaya ekonomi Indonesia akan segera tumbuh. Viral Blast Global, teman-teman dan juga pemirsa. Terima kasih Mas Yuda atas komitmen yang ada dan kita tunggu terus untuk mampir ke Jogja bersama dengan teman-teman. Dan sebagai closing statement juga dari Pak Bupati, silakan Pak. Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Viral Blast Global yang telah membantu Kabupaten Bantul menuju Bantul Go Internasional melalui upaya dalam kolaborasi ini dan ceritakan kesan-kesan indah dan cerita menarik tentang Bantul pada dunia dan kami akan siap menerima kunjungan wisatawan dan pihak-pihak yang akan bekerja sama dengan masyarakat Bantul. Terima kasih. Dibuka dengan tangan terbuka ya Pak. Dan terakhir juga Pak Sekda, silakan. Mewakili pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta, saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya pada Viral Blast Global. Mudah-mudahan upaya-upaya kreatif ini bisa meningkatkan daya juang, daya kolaborasi, dan daya adaptasi pelaku-pelaku UKM kreatif di daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, tepuk tangan untuk Pak Sekda dan semoga juga kita yang ada di sini sebagai warga bisa turun aktif, proaktif juga untuk membantu menerapkan dan juga mengaplikasikan program yang ada. Baiklah, kalau tadi di awal-awal Menparekraf sudah ada pantun yang dilontarkan. Saya penasaran Mas Yuda ada pantun juga kayaknya di sini. Nah ini, sudah dibikin sejak 2 malam lalu. Jadi sayang kalau nggak dibacakan. Silakan Mas Yuda. 2 minggu ini Mas. 2 minggu bikinnya ya, baik. Oke, jalan-jalan di Kabupaten Bantul. Cakep. Jangan lupa memakai sendal. Ekonomi kreatif Indonesia mantap betul. Maju bersama Viral Blast Global. Luar biasa, yeay. Terima kasih Mas Yuda, terima kasih Pak Bupati, terima kasih Pak Sekda. Dan harapan besar kita adalah bukan hanya dari acara ini saja kita mendapatkan manfaat tentang bagaimana meningkatkan perekonomian ekonomi kreatif yang ada di sekitar kita. Tapi kita juga tahu bagaimana cara berkolaborasi antara warga masyarakat, lembaga dan juga pemerintah. Saya Amal Bastian tutup acara untuk talkshow kali ini dan saya langsung kembalikan kepada Ibu Ruth, silahkan. Dan selanjutnya kita saksikan penyerahan cindera mata dari Viral Blast untuk Bapak Bupati dan untuk Bapak Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan. Diserahkan oleh Mas Huda, kami silahkan. Selanjutnya cindera mata dari Viral Blast untuk Bapak Bupati dan Bapak Asisten. Selanjutnya untuk Bapak Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Seda Daerah Istimewa Yogyakarta mewakili Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Foto bersama terlebih dahulu. Terima kasih. Selanjutnya para owner silakan untuk menuju ke atas panggung.
pada kesempatan yang berbahagia ini Desa Mandiri Budaya Sabdodadi akan memberikan cenderamata contoh salah satu hasil kerajinan dari Desa Sabdodadi. Kami silahkan Ibu. Ini Sri Kandi kita, Ibu Lurah Desa Sabdodadi. Diserahkan untuk Pak Yuda, untuk Pak Minggu. Kemudian ya, ini adalah hasil kerajinan asli dari Desa Mandiri Budaya Sabdodadi Bantul.